Dua. Nah, telurnya ada dua, sama seperti telur saya. Ada paru-paru nawa. Sleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah buat semua para kicau mania dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, makin gacor burungnya, makin membanggakan. Jadi hari ini sambil santai buat teman-teman semua. Nah, di sini saya mau berbagi tips, mau ngunjukin yang mana koleksi burung-burung saya di sini dan juga cara rawatannya. Coba buat teman-teman semua yang belum subscribe, yang baru mampir, salam kenal dari Andri Suban. Jangan lupa kita ngopi biar seger, biar adem. Mantap. Nah, di sini koleksinya lumayan, nggak kalah sama kios ya, tapi ini bukan kios burung. Ini hunian pribadi. Jadi buat sekedar hobi aja, bukan buat jual beli. Nah, ini koleksinya satu-satu. Nah, ini kosong. Nah, ini kandang biasa buat pleci. Plecinya masih di belakang, masih digabung sama pasangannya buat ternak. Nah, nanti kita ambilin. Nah, ini ada pleci juga, ada pleci, ada ciblek, ada kenari, ada jalak kebo, ada kepodang, ada konin. Nah, ini pleci betina untulan yang ini. Wah, ini purnya habis. Ini pakai pur leopard hijau. Ini purnya habis, belum ditambahin. Nah, ini posisinya sekarang lagi diangin-anginkan. Nah, ini pleci buxtoni. Ini pleci buxtoni yang sering tampil, yang isian kenarian, isian wit-wit juga yang udah banyak. Ini purnya sekarang habis juga purnya. Nah, ini buat tempat keroto, buat tempat pur, tapi lagi habis. Nanti kita tambahin. Nah, ini pleci betina juga, sama pleci betina. Nah, ini buat untulan yang ini. Nah, ini yang kemarin saya posting di Facebook Andri Suban ya. Kondisinya udah mendingan, matanya kemarin ini matanya sama sekali nggak bisa melek. Nah, ini dikasih sama temen karena udah kelamaan diomyokan, jadi juga matanya senot. Kemarin sama sekali ketutup nggak buka, sekarang kiras. Alhamdulillah udah sedikit membaik. Nah, jadi kita bahas satu persatu buat teman-teman ya. Nah, ini kita kasih unjuk dulu. Nah, ini ketika teman-teman mungkin dimanapun berada punya pleci atau burung lain matanya senot. Matanya senot ini perawatannya ya sebetulnya sederhana, mudah-mudah gampang. Yang pertama, jangan dijemur sama sekali walaupun pagi. Jangan dijemur, kemudian jangan ditaruh di tempat yang silau. Karena kalau di tempat yang silau matanya sakit. Kemudian diminumnya ditetes Super N buat daya tahan tubuh, antibiotik burung. Kalau nggak ada Super N bisa pakai Pitacik, tapi ukurannya sedikit aja, seujung sendok aja. Nah, kemudian untuk EF-nya buat protein-protein disetop dulu aja. Nah, jadi kemarin itu ketika buta dia tetap makan karena dia pakai naruli alam. Nah, karena udah biasa dengan indera penciuman, dengan pur yang biasa dia makan kita taruh. Nah, dengan gantungannya dengan tangkringannya dia biasa tergantung kebiasaan dia melompat. Jadi kalau tangkringan dirubah dia agak sulit lagi. Nah, kemudian jangan terlalu dipaksain lah, diistirahatin aja, manfaatin buat masteran.
Kalau ada obat mata boleh diolesin obat mata, buat obat mata orang juga bisa, atau obat tetes yang salep boleh. Ini udah mendingan, sekarang kita ambil, kita lihat perkembangannya. Pertama itu udah bengkak bener. Nah ini lihat ya, kondisi matanya, bengkaknya masih bengkak tapi nggak terlalu parah bengkaknya. Nah dari mata sebelahnya cuma tinggal bulu, udah nggak begitu bengkak, paling tinggal ngerapihin bulu aja. Nanti juga kalau bulu mah nggak lama juga, mungkin sekitar sebulan lah kalau untuk bulu halus mata. Nah ini penyebab dari apa, senot. Penyebab dari senot ini banyak hal. Biasanya yang rentan sering kena senot ini burung yang terlalu lama diomyokan. Nah seperti ini nih, kelamaan diomyokan karena dari bakteri, dari kotoran bawah. Kadang-kadang kan dia sering turun ke bawah, kemudian nangkring, dia sering gosok-gosok matanya, ketangkringan atau digaru dengan kaki dari bakterinya. Atau mungkin sama untulannya kan dia kan sering nyabutin bulu alis mata. Nah jadi bakteri itu ke mata. Nah, kalau misalnya untuk katarak, ada yang katarak, nanti kita bahas juga. Ini kita gantung dulu. Nah ini ciblek ini rawatan lama. Ini lumayan gacor, cuma belum bisa divideoin soalnya burungnya masih malu-malu kucing, masih takut-takut kalau sama HP, nggak mau jadi artis, nggak mau jadi YouTuber. Burungnya sepertinya giras, tapi ketika kita biasa dikasih makan dengan ulet, tempelin tangan, nah dia kesini, dia malah merhatiin karena disangkanya dikasih ulet. Nah nih, jadi kalau untuk ciblek mah nggak terlalu sulit lah, yang penting konsisten aja, dia mah dijemur, kasih makan, kasih air, udah gitu aja, nggak perlu koloni, bahkan diumbar juga dia mah nggak perlu, paling di embun yang perlu dijemur. Kemudian ada lagi nah ini kepodang. Kepodang ini sama, kepodang ini lagi banyak kendala juga. Ini pengasih perawatan. Nah ini kepodang ini sama sekali bisa dibilang rusak karena dia pernah dibantai tikus. Waktu datang ke sini dikasih ke saya ini kondisinya stres. Jadi dia stres ini karena bekas dibantai tikus. Sayapnya, ujung sayap patah dimakan tikus, ekor juga hancur. Cuma sekarang alhamdulillah udah mau bunyi lagi. Nah ini posisi matanya sebelah kiri, bisa dilihat matanya sebelah kiri. Mata sebelah kirinya bintik putih, katarak. Nah jadi mata sebelah kiri dia nggak lihat, katarak. Untuk katarak nanti kita masih proses obatin, yaitu minumnya dengan Super N dan juga nggak dijemur. EF juga lagi di stop, purnya stop song. Nah ini juga belum diisi, nanti kita isi. Ini kita gantung lagi. Nah ini yang jadi pleci yang senot sama burung kepodang ini juga dapat hibahan, dapat pengasih karena kondisinya yang mungkin nggak memungkinkan ya, juga karena banyak kendala. Kayak pleci juga ya, sebetulnya kalau pleci mungkin harga omyokan itu murah, cuma sekitar 30-35. Nah cuma berbicara tentang burung bukan masalah harga, tapi yaitu nyawa. Makanya kemarin daripada dilepas di alam, karena dia belum tentu hidup kalau di alam, malah kesusahan. Jadi di sini ditampung. Nah buat teman-teman kali ada yang mau ngasih juga, mau hibahan juga, cuma kalau bisa jangan yang sakit semua hibahnya. Nah ini kenari dari sini lebih jelas. Nah ini kekurangan kandang nih ya,
kandangnya habis kemarin, kenarinya kemarin di kandang Kepodang ini, datang ke Podang, jadi kenarinya dipindah ke kandang ini. Yang penting kan kualitas. Kenari ini udah gacor, dor. Lagi masa penjodohan sama kenari orange. Nah ini kenari orange, ini betinanya ada juga, jadi satu jantan dua betina. Nah ini kenari juga lagi mengeram. Nah ini kenari betina satunya, kita lihat dulu, kita ambil. Tuh, dia lagi ngangrem. Kalau bahasa saya ngangrem namanya. Jadi mengeram telur. Dia ada telurnya. Nah, coba mau keluar nggak? Kita lihat dulu. Nah, posisi kalau, nah buat teman-teman semua kalau misalnya mau ternak, mungkin kalau ternak pleci nggak terlalu mudah ya, susah gampang, bahkan bikin pusing. Jadi banyak kendala, nanti kita bahas juga masalah ternak pleci, karena ada juga yang ternakan biasanya nelor nggak tepat sasaran, terus juga telurnya dimakan. Nanti kita ambil juga. Nah ini coba, nah ini kita lihat telurnya, kelihatan nggak? Telurnya ada 2. Nah telurnya ada 2, sama seperti telur saya. Nah terus ini kita antengin aja. Kalau untuk kenari ternaknya itu lebih mudah, karena dia yang penting mapan cukup usianya udah cukup, maka mudah diternaknya. Beda sama pleci. Kalau pleci itu ada namanya naluri alam, karena dia dari biasa burung liar habitatnya, kemudian dia burung koloni juga. Tingkat kenyamanannya lebih sulit kalau di pleci. Asupan gizi lebih sulit juga, karena dia butuh buah-buahan, butuh juga serangga, butuh hama. Kemudian kalau kenari ini nggak butuh yang namanya buah, dia cuma butuh sayuran. Kalau teman-teman mau ternak kenari, yang penting udah mapan, rutin dikasih sayuran, nanti juga bakalan nelur. Tempat kenyamanan dia sama seperti lakbat, dia nyaman. Walaupun aktivitas ramai tetap nyaman. Nah, contoh seperti ini untuk pengeraman. Nah ini baru kita keluarkan, dia udah masuk lagi, udah ngeram lagi. Nah ini jantannya 1. Nah ini jantannya tetap yang ini. Ini masih masa penjodohan, kemarin saya gabung masih berantem. Nah sekarang mau nanti kita coba gabung lagi ya, masih berantem atau enggak ya. Jadi 1 jantan 2 betina, jauh lebih enak, lebih efektif. Mungkin teman-teman juga mau nyoba di rumah. Jadi punya 2 betina, 1 ngurusin anak, 1 ngurusin rumah. Kemudian nah ini burung rakus, jalak kebo. Jalak kebo ini udah lumayan mandiri. Ini pengasih Mbak Dian yang waktu itu kita bikin konten di kios Mbak Dian. Nah sekarang udah posisi udah kayak gini Mbak Dian. Nah kondisinya udah mulai dewasa. Nah kalau teman-teman punya jalak kebo, biasanya jalak kebo katanya boros. Memang boros ketika dia masih masa pertumbuhan, karena boros biar tubuhnya gemuk, biar gede. Wah ini ayam apa burung, bunyinya kayak burung, kayak ayam. Nah terus dia boros selama masih masa pertumbuhan. Kalau dia udah dewasa dia nggak begitu boros lagi. Ada lagi, nah ini burung kolibri ninja atau konin. Ini sepertinya betina. Ini dapat beli di kios juga. Jadi nyobain ngomyok hijauan, tahunya dapat betina. Karena memang nggak begitu kalau untuk ngomyok itu semua jenis burung sulit lah, terutama membedakan jantan dan betina.
Kalau udah bunyi dia bunyi sesekali, udah lumayan juga sering bunyi. Nah, jadi tinggal kita lihat pleci yang diternak. Gimana perkembangan ternak plecinya? Mudah-mudahan udah mau bertelur di sarang, karena kalau pleci itu ternak pleci nggak bisa namanya kita gabung, kita dekat-deketin di koloni sama yang lain. Tingkat kenyamanan dia sulit terganggu. Jangankan untuk ngangkrem, untuk nelor pun sulit. Kita ambilin dulu ke belakang. Nah, ini pleci. Plecinya ini yang jantan, ini jantan yang wit-wit, yang kandang kosong dengan bendera merah putih, salam kemerdekaan. Ini, waduh. Nah, ini dia bertelur lagi, tapi nggak pas sasaran lagi. Kita ambil. Nah, telurnya malah di bawah ya, bisa dilihat ya. Coba kita taruh ke atas dulu biar lebih jelas. Telurnya pecah atau enggak ya? Telurnya pecah. Kita ambil aja. Telurnya pecah soalnya. Wah, hancur. Hancur. Telurnya hancur lagi. Nah, ini telurnya pecah karena memang dia udah jatuh, nggak pas di sarangnya. Nah, kalau untuk ternak pleci ini memang saya sendiri masih kesulitan dalam tempat, masih mencari tempat yang buat dia nyaman bisa bertelur. Kalau dari kandang kita udah pasang waring, karena memang musuh utama ternak pleci itu cicak. Nah, kemudian dari sarangnya kita bikin sarang, kita bungkus lagi dengan plastik, tapi masih aja belum ketemu selah. Terus mencoba, pantang menyerah, proses. Jadi nanti kalau pas lagi berhasilnya udah tahu prosesnya. Nah, sekarang coba kita pisah. Kita ambil kandangnya. Nah, kalau burung udah biasa dipindahin kandang, pindah biasa keluar masuk kandang, itu nggak susah dia. Nggak susah untuk keluar masuk, tinggal tempel kandang, tempelin pintu, buka pintunya, dia bakalan mau masuk. Nah, kalau untuk pleci ini memang, aduh, bikin kesel, bikin greget. Ini udah kesekian kalinya udah nggak terhitung nelor. Kadang-kadang nelor pas di sarang tapi nggak dianggremin, kadang dimakan. Buat kontrol birahinya sulit. Nah, mungkin buat teman-teman yang pakan burung pleci untuk ternak, pakan burung untuk pleci ternak, saya udah sering bahas. Coba pakai Josterop, Purjos dari Josterop. Itu udah dirancang sama Pak Dewa Skito dengan takaran yang pas dan terbukti. Kalau untuk kenari lebih enak, lebih simpel. Nah, sekarang kita kasih makan pakai ulat, kita turunin. Nah, ini buat teman-teman semua yang burung mungkin giras, bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini kita taruh di bawah, kemudian kita kasih ulat ya nanti. Nah, kalau yang namanya terapi lapar itu seperti ini. Nah, ini dia makanya nggak ada pur habis, saya diemin dulu. Jadi sebelum saya kasih pur, kasih ulet dulu pakai tangan. Nah, sekarang kita ambil uletnya. Jadi kalau mau jinakin burung dengan terapi lapar, yang pertama kita kasih burung yang udah biasa makan ulet di tangan.
seperti ini. Kalau dia udah ngelihat temannya mau makan, kemudian kita kasih juga yang ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia mau, karena kalau ini emang udah jinak ya, emang udah udah di tangan ya. Ini sering saya bahas video seperti ini. Tinggal disimak-simak rawatannya, cara menjinakkan burung pleci omyokan, pleci liar. Kita kasih satu persatu. Nah, ini kita kasih terus. Nah, kalau untuk pemberian ulet ini macam-macam ya. Nah, seperti ini. Kalau yang punya saya ini dia nggak mau yang coklat, dia pengennya yang putih, yang empuk. Nah, jadi kalau yang lain mau yang coklat, cuma kalau yang ini nggak mau, dia pengennya yang putih aja. Kemudian yang ini, nah ini untulannya. Kalau yang katarak sama yang senot kita nggak kasih ulet dulu, kita stop dulu uletnya, protein kita stop dulu. Nah, yang ini malah yang masih rada-rada takut ini. Masih nggak mau. Kita kasih ke ciblek. Cibleknya. Ini jala kebonnya, yang kamu biarin aja. Nah, tadi setelah perawatan harian tadi sudah kita pisah-pisah semua. Kita setelah dianginkan kita taruh di teras. Nah, kemudian kita coba gabung kenari ini. Jadi masih berantem atau enggak, yang jantan sama betinanya coba kita campur. Kalau misalnya dia masih berantem, kita pisah lagi. Cuma kalau dia udah akur, kita campurin dulu sementara biar dia kawin, kemudian mau bertelur dan dia nganggerem lagi. Nah, sekarang kita ambil burungnya. Kita campur. Nah, kalau untuk pleci kita campurnya dengan tempel kandang aja, jadi antara pintu sama pintu. Tapi kalau untuk kenari ada agak sedikit kendala lah, nggak bisa seperti pleci ya. Jadi harus ditangkap. Tangkapnya pelan-pelan, soalnya kalau nangkapnya nggak pelan-pelan bulunya bisa rontok. Selain bulu rontok, kenari ini juga kan salah satu jenis burung yang bisa dibilang mudah stres ya. Jadi dia pelan-pelan biar dia nggak kaget, nggak sakit. Karena dia kalau udah stres mandek, waduh, lama ngobatinya. Sekarang kita coba campur jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah jodoh atau belum? Nah, tinggal kita amatin. Kalau kemarin itu kita campur dia langsung berantem. Wow, yang lakinya galak, perempuannya langsung dibantai. Untuk sekarang sepertinya lebih aman, lebih anteng. Tinggal nunggu dia mau kawin, karena si betinanya udah ngeleper sayap.
Setelah kita amati, dia masih belum mau akur ya. Jadi kali ini beda sama kemarin. Kalau kali ini betinanya yang galak, jadi yang lakinya tadi langsung dikejar, langsung diserang. Kalau kemarin itu ketika saya masukin yang laki yang galak. Biasanya kalau yang laki yang galak itu ketika birahi nggak seimbang antara laki-laki dan betina. Jadi yang laki-laki birahi tinggi, yang betina nggak ada birahi, mau dikawinin, kemudian si betinanya nggak mau. Makanya si laki jadi lebih galak. Nah kali ini betina yang galak. Biasanya kalau betina galak itu uang jajannya kurang. Nah jadi di bulu ngembung itu karena dia belum nyaman, bisa jadi birahi dia tinggi. Cuma tadi saya amatin, masih berantem aja. Jadi saya amatin betinanya ini dia ngembungin bulu, tanda dia belum akur, tanda masih waspada mau nyerang. Nah nanti kita pindahin lagi kita pisah lagi ke kandang kotaknya. Jadi itu aja dari saya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sehat semuanya dan burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.